Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusfani Sufaratri dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan presentasikan tentang biografi Al-Farabi. Nama asli Al-Farabi adalah Abu Nasir Muhammad bin Al-Faraq, disingkat Al-Farabi. Kelahiran tahun 870 di Otak, Shymkent, Kazakhstan. Meninggal pada tahun 950 Masehi di Damaskus, Suriah. Minat utamanya itu metafisika, filsafat politik, hukum, logika, musik, sains, etika, tasawuf, dan epistemologi. Alirannya itu Aristotelianisme, Neoplatonisme, dan idealisme. Eranya pada zaman kejayaan Islam. Selanjutnya ada karya-karya Al-Farabi. Karya-karya Al-Farabi adalah logika, ilmu matematika, ilmu alam, teologi, ilmu politik dan kenegaraan, bunga rampai atau kutub munawwa'ah. Yang terakhir adalah musik. Selanjutnya ada karya tulis Al-Farabi. Yang pertama, Al-Musiki Al-Kabir, yang di dalamnya terdapat pemaparan tentang dasar musik, teori, dan praktiknya. Yang kedua ada Ishaqul Al-Iqa. Yang ketiga, Kalam fi Al-Musiki. Yang keempat, Ishaqu Al-Ulum wa At-Tarif bi Agradiha. Yang terakhir yaitu Jawami Asyiyasah. Selanjutnya kita masuk ke kehidupannya, yaitu Al-Farabi biasanya berpakaian rapi sejak kecil. Ayahnya seorang ofisir tentara Turki keturunan Persia, sedangkan ibunya berdarah Turki asli. Sejak dini ia digambarkan memiliki kecerdasan istimewa dan bakat besar untuk menguasai hampir setiap subjek yang dipelajari. Pada masa awal pendidikannya ini, Al-Farabi belajar Al-Quran, tata bahasa, kesusastraan, ilmu-ilmu agama atau ilmu-ilmu agama dalam kurung fikih, tafsir, dan ilmu hadis, dan aritmatika dasar. Al-Farabi muda belajar ilmu-ilmu Islam dan musik di Bukhara dan tinggal di Kazakhstan sampai umur 50 tahun. Ia pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu di sana selama 20 tahun. Setelah kurang lebih 10 tahun tinggal di Baghdad, yaitu kira-kira pada tahun 920 Masehi, Al-Farabi kemudian mengembara di kota Haran yang terletak di utara Syria, di mana saat itu Haran merupakan pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil. Kemudian belajar filsafat dan filsuf Kristen terkenal yang bernama Yohanna bin Zilad. Tahun 940 Masehi, Al-Farabi melanjutkan pengembaraannya ke Damaskus dan bertemu dengan Syekh Al-Daula Al-Hamdanit, kepala daerah Aleppo yang dikenal sebagai simpatisan para imam Syiah. Kemudian Al-Farabi wafat di kota Damaskus pada usia 80 tahun pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mu'ti. Al-Farabi adalah seorang komentator filsafat Yunani yang ulung di dunia Islam. Meskipun kemudian besar ia tidak bisa berbahasa Yunani, ia mengenal para filsuf Yunani, Plato, Aristoteles, dan Plotinus dengan baik. Kontribusinya terletak di berbagai bidang seperti matematika, filosofi, pengobatan, bahkan musik. Al-Farabi telah menulis berbagai buku tentang sosiologi dan sebuah buku penting dalam bidang musik, Kitab Al-Musika. Selain itu, ia juga dapat memainkan dan telah menciptakan berbagai alat musik. Al-Farabi dikenal dengan sebutan guru kedua setelah Aristoteles karena kemampuannya dalam memahami Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama dalam ilmu filsafat. Al-Farabi adalah filsuf Islam yang pertama yang berupaya menghadapkan, mempertalikan, dan sejauh mungkin menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam serta berupaya membuatnya bisa dimengerti di dalam konteks agama-agama wahyu. Al-Farabi hidup pada daerah otonomi di bawah pemerintahan Syekh Al-Daula pada zaman pemerintahan dinasti Abbasiyah yang terbentuk monarki yang dipimpin oleh seorang khalifah. Ia lahir di masa kepemimpinan Khalifah Mu'tamid dan meninggal pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mu'ti, di mana periode tersebut dianggap sebagai periode yang paling kacau karena ketiadaan kestabilan politik. Dalam kondisi demikian, Al-Farabi berkenalan dengan pemikiran-pemikiran dari para ahli filsafat Yunani seperti Plato dan Aristoteles, dan mencoba mengkombinasikan ide atau pemikiran-pemikiran Yunani kuno dengan pemikiran Islam untuk menciptakan sebuah negara pemerintahan yang ideal atau negara utama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.